ya secara umum sebenarnya tentu harapan-harapan itu sudah terwakili bahwa tadi ada perekrutan karyawan bagi masyarakat, kemudian ada pengembangan energi, kemudian juga perusahaan akhirnya memperhatikan sumber daya masyarakat, penghasilannya untuk dikembangkan, misalnya lewat CSR-nya atau apa. Tapi tentu kita berharap untuk dampak negatifnya itu diminimalisir, ya. Khususnya tadi itu sisa pembakaran, polusi, lalu kemudian bagaimana harusnya berdampak juga pada tingkat kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Nah ini yang sebenarnya yang goals-nya ini kalau saya itu dalam rangka dua itu. Meningkatkan kesejahteraan dan tentu meningkatkan kualitas derajat kesehatan masyarakat. Itu sih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Andi Nurul Kadir Fitrayani. Teman-teman, saat ini saya sudah berada di Jeneponto bersama dengan Bapak Oji. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Selamat sore. Nah, di mana Jeneponto ini terkenal dengan anginnya, Pak. Kemudian ada PLTU dan PLTB-nya. Okay. Nah, kemudian Pak, sebelum dibangun PLTB dan PLTU itu, apakah sebelumnya ada sosialisasi yang dilakukan oleh para investor atau dan kemudian jika memang ada, siapa yang melakukan sosialisasi tersebut? Ya, oke. Terima kasih. Yang sepanjang sepengetahuan saya sebenarnya kalau sosialisasi hampir bisa dipastikan itu ada ya, pasti itu mungkin di masyarakat sekitar. Tapi secara keseluruhan, termasuk mungkin saya itu mendapatkan informasi yang sangat minim sebenarnya. Bahkan kalau ada forum-forum resmi misalnya tentang sosialisasi itu, ya saya dan mungkin beberapa teman yang lain itu memang hampir tidak pernah terlibat. Bahwa kemudian itu informasinya sampai, ya itu sampai karena ada beberapa informasi datang, lalu kemudian ada yang menyampaikan dan seterusnya. Gitu. Iya. Kemudian siapa yang melakukan sosialisasi? Tentu dari pihak ini ya, pihak perusahaan. Yang saya tahu misalnya mereka melakukan sosialisasi di desa-desa terdampak. Ya, jadi desa-desa mungkin di kantor desa, di masyarakat. Terkhusus misalnya pada saat misalnya pembebasan lahan itu sudah sangat sering memang. Ya, sangat sering. Ada sosialisasi tentang pembebasan lahan, kemudian bagaimana nanti ke depannya itu yang ada gitu. Nah, kemudian setelah melakukan sosialisasi, kemudian dilakukan pembangunan, apakah masyarakat terlibat dalam pembangunan tersebut seperti pembersihan lahan, pembuatan jalan atau dan sebagainya, Pak? Saya kurang tahu persis ya, karena soal keterlibatannya seperti apa itu saya juga tidak tahu seperti apa persisnya begitu. Bahwa kemudian ada masyarakat yang direkrut pada saat pembangunan itu ada banyak ya ada gitu ya. Misalnya jadi pada saat pengerjaannya itu ada itu sebagai mungkin buruh atau apa gitu, atau mungkin pengamanan misalnya Kasatpam itu ada yang direkrut dari masyarakat. Jadi memang ada keterlibatan masyarakat, Pak ya, di dalam pembangunan tersebut. Iya, kalau itu dianggap bagian dari melibatkan masyarakat, ya itu ada itu. Nah, kemudian ketika akan dibangun tentunya Pak, biasanya kan ada saran-saran dari masyarakat, catatan-catatan bahwa pembangunannya seperti ini dan seperti ini, apakah itu ada? Saya belum pernah melihat atau mungkin pun mendengar atau mungkin terundang dalam satu forum yang melibatkan masyarakat di dalam memberikan masukan, mungkin kritik itu saya belum pernah itu ada forum seperti itu ya. Tapi bagi masyarakat terdampak desa dan seterusnya boleh jadi ada gitu. Boleh jadi ada gitu. Jadi memang kalau misalnya ada berarti memang ada fasilitator atau mediator yang disediakan oleh pihak yang membangun. Boleh jadi saya ada, tapi saya juga nggak bisa berbicara apakah itu ada atau tidak, karena ya mungkin terbatas juga ya luasannya seperti apa, masyarakat yang mana diajak untuk berbicara, mendapatkan masukan itu saya juga nggak dapat. Jadi informasi. memang yang lebih tahu yang di sekitar ini ya, pembangunannya mungkin ya di sekitar itu ya. Yang saya tahu misalnya memang ada beberapa semacam imbal jasa gitu ya ke masyarakat lewat. Yang saya tahu ada pembangunan, kalau di PLTB ini ada pembangunan PAUD yang dibiayai langsung oleh perusahaan. Itu kira-kira gitu anunya konteksnya. Nah, kemudian melihat adanya pembangunan PLTU dan PLTB, Bapak, bagaimana pendapat Bapak setelah adanya
pembangunan tersebut? Ya, kita tadi baru saja diskusi tentang dampak ya, dan kita dengar langsung dari masyarakat apa yang terjadi sebenarnya. Bahwa kemudian hari ini, misalnya di PLTU atau mungkin di PLN yang ada di Bangkalan sana di Punagaya, itu mereka bersyukur sebenarnya pada sisi bahwa masyarakat direkrut menjadi karyawan. Itu ada beberapa ya, ada banyak menurut dia itu jadi karyawan. Tetapi dampak lainnya adalah saat itu yang paling kita informasi yang terkini kita dapatkan adalah ada yang disebut masyarakat menyebutnya itu ampas sisa pembakaran batu bara, dan masyarakat menyebutnya ampas batu bara. Dan itu tidak sedikit, banyak itu. Dan itu di sana ditempatkan atau di 2 dusun menurut itu kan, ada di dusun di salah satu desa itu, di desa Punagaya itu, Kawaka dan satu lagi dusun. Dan itu malah masyarakat ada yang memanfaatkan untuk timbunan. Nah, yang mungkin yang perlu kita kaji apakah dampak dari limbah atau sisa pembakaran batu bara itu terhadap lingkungan. Itu yang sampai sekarang belum ada informasinya. Ya, apakah itu bagus atau tidak? Itu yang menurut kita. Tapi di sana juga ternyata akhirnya beberapa lahan untuk pertanian seperti bawang merah, itu kan tadi kita dengar sendiri, itu sangat terdampak gitu kan. Ada yang malah hasilnya turun, bahkan ada yang sudah ditinggalkan misalnya. Karena tadi itu menurut dia ada hasil pembakaran itu yang malah berterbangan begitu di udara sebagai polusi dan akhirnya jatuh ke lahan-lahan pertaniannya. Juga selain itu pastinya merusak polusi ya Pak? Ya, itu tadi informasi yang kita dengar ya, dan langsung dari masyarakat bahwa ternyata salah satu sekolah di sana itu malah sekolahnya SD-nya di sana di dekat perusahaan itu, pembangkit itu setiap saat bisa saja kotor gitu ya, karena katanya ada abu atau debu yang membawa ampas itu, membawa limbah itu, hasil pembakaran itu. Nah tentunya berarti dapat kita ketahui bahwa memang pembangunan ini itu ada dampak negatif dan positifnya. Iya, itu pembangunan yang sangat penting ya, yang sangat vital bagi kelangsungan kita sebagai sumber energi. Tapi tentu di satu sisi dia akan punya dampak lingkungan begitu. Dan itu penting untuk kita cermati bersama gitu. Tidak bisa pada satu sisi saja bahwa itu merekrut karyawan, memberikan keuntungan, memberikan manfaat. Tetapi di sisi lain itu juga harus menjadi bagian dari perhatian kita. Gitu. Kemudian tadi sudah ada dampak positif, dampak negatifnya. Kemudian apa harapan Bapak tentang adanya pembangunan tersebut? Ya, secara umum sebenarnya tentu harapan-harapan itu sudah terwakili bahwa tadi ada perekrutan karyawan bagi masyarakat, kemudian ada pengembangan energi, kemudian juga perusahaan akhirnya memperhatikan sumber daya masyarakat, penghasilannya untuk dikembangkan, misalnya lewat CSR-nya atau apa. Tapi tentu kita berharap untuk dampak negatifnya itu diminimalisir, ya. Khususnya tadi itu sisa pembakaran, polusi, lalu kemudian bagaimana harusnya berdampak juga pada tingkat kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Nah, ini yang sebenarnya yang goals-nya ini kalau saya itu dalam rangka 2 itu, meningkatkan kesejahteraan dan tentu meningkatkan kualitas derajat kesehatan masyarakat itu sih. Nah tadi kan kita atau Bapak juga kurang tahu bahwa apakah ada mediator yang disediakan oleh pihak pembangunan bahwa menampung aspirasi, kritik atau saran masyarakat di sekeliling. Kalau misalnya ada media yang disediakan untuk menampung kritik, saran atau aspirasi, bagaimana menurut Bapak? Iya, ya itu malah jadi suara pihak-pihak tadi yang akhirnya dalam forum itu menginginkan supaya ada forum mediasi, ada forum yang lebih mendengarkan suara masyarakat terkait dengan pembangunan investasi ada di Jeneponto ini. Khususnya misalnya di PLTB, kemudian di PLTU ada PLN juga gitu yang ada di Jeneponto ini. Jadi melibatkan masyarakat tidak dalam konteks yang lebih praktis misalnya menjadi karyawan, tetapi lebih pada itu bagaimana masyarakat didengarkan suaranya, bagaimana masukan masyarakat itu menjadi bagian dari strategi pembangunan di perusahaan itu, sehingga menginginkan ada semacam forum menyebutnya itu semacam forum lintas aktor yang dihadirkan supaya betul-betul mampu memberikan manfaat lebih yang tadi 2 itu, meningkatkan kesejahteraan dan juga memberikan kualitas kesehatan bagi masyarakat. Jadi memang
dalam pembangunan ini harus melibatkan masyarakat tentunya Pak untuk Ya. mendengarkan kritik mereka, saran mereka, kemudian aspirasi mereka karena yang berdampak adalah Betul, warga di sekitar betul, penting sekali lokasi itu. pembangunan. Sangat penting sekali itu masyarakat betul-betul menjadi subjeknya ini, Iya. bukan hanya menjadi objek saja. Iya. Iya, jadi subjek betul, menjadi pelaku, ya kan, terhadap peningkatan tadi itu saya bilang itu kualitas dan kesehatan masyarakat. Ya, tentunya dengan pembangunan ini jangan hanya menguntungkan satu pihak, tapi Betul. apalagi warga di sekitar itu Persis. harus juga Iya. merasakan apa yang didapat ketika ada Didapat. pembangunan ini. Betul, iya, iya. Ya teman-teman, itu mungkin perbincangan sore kita dengan Bapak Oji pada Iya. sore hari ini. Terima kasih Terima Pak kasih, atas waktu ya. dan kesempatannya. Iya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.